Bayangin Tokyo Revengers tapi nggak ada time travelnya dan ini lebih deep banget men, dan animasinya bagus. Inilah dia Windbreaker dan berikut adalah opini gua. Ini gua agak nyesel sih nontonnya. Jadi tiba-tiba di live gue, banyak orang udah nanyain, bang udah nonton Windbreaker apa belum? Dan akhirnya gue coba untuk menonton dan gue sangat-sangat sangat-sangat merasa tertipu. Sebenarnya bukan tertipu karena mereka menipu, tapi ekspektasi gue yang terlalu berlebihan. Jadi gue inget banget di awal-awal scene itu kita dikasih sebuah gambaran kayak mimpi buruk gitu. Kayak sebuah penggambaran tentang negativism. Semua hal-hal negatif dari masyarakat yang terkesan diarahkan ke lu dan lu berusaha untuk bertahan sampai akhirnya lu tidak kuat. Ini divisualisasikan dengan gambaran banyak siluet orang-orang yang kayak memaki dan mengatai. Lalu karakter utama kita kayak berusaha seimbang berjalan di atas tali. Tapi ternyata dia lengah dan dia tidak kuat. Lalu dia terjatuh dan terbangun. Lalu muncullah opening yang bagus banget dan keren banget dan gue bingung. Bentar. Ini kok opening sama awalannya beda? Konteks gue bener-bener tahu judulnya. Gue nonton trailernya. Enggak, gue ngeliat posternya. Enggak, gue cuma ngeliat Windbreaker. Jujur pada saat gue denger namanya Windbreaker, ini gue berpikir kayak wah isekai lagi nih. Atau magic-magican kayak Free Ren. Tapi ternyata kok temanya kayak tema psychological gitu yang deep banget, yang kayak mental state banget, yang ngomongin tentang hidup dan mati, kekecewaan gitu, me versus society. Scene awalnya bener-bener bikin gue kayak, oh ini tentang ini nih, wah gue salah nonton anime, ini anime serius nih, karena gue lagi nyantai nih, gue lagi lagi keadaan yang kayak have fun aja nih gitu, nggak punya kapabilitas otak yang baik gitu untuk nontonin anime-anime serius dan diikutin cerita atau world buildingnya atau konfliknya atau apapun. Jadi gue udah mulai, kayaknya gue nonton nanti aja deh gitu. Terus tiba-tiba openingnya kok kayak boy band. Terus nonton detik awalnya gitu, masih tentang quote-quote yang ngomongin tentang kehidupan, tentang the weak and the strong, tentang manusia, tentang pertolongan dan lain-lain. Terus tiba-tiba Tokyo Revenger. Terus gue langsung merasa, tadi awal-awal apaan? Tadi awal-awal kayaknya bagus banget deh penggambarannya. Serius, buat gue itu penggambaran bagus banget. Di latar hitam, di suara cemooh dan lain-lain. Divisualisasikan dengan tali yang membentang. Terus lu tetap berusaha berjalan walaupun dicemooh dan akhirnya lu terjatuh. Itu deep loh buat gue, beneran kayak, wah ini bakal jadi anime serius nih. Nggak taunya Tokyo Revenger. Jadi anime ini bercerita tentang Mikey yang pengen menjadi yang terbaik di kotanya gitu loh. Karena dia tahu di kota tersebut katanya orang-orangnya kuat gitu. Jadi dia akan berjuang untuk menjadi yang top dog gitu, yang paling nakal dan paling kuat. Kenapa dia pengen jadi terkuat? Karena dia pada saat itu lahir dengan tubuh yang tidak sempurna, yaitu warna matanya beda dan rambutnya beda. Wah, itu menurut dia adalah sesuatu yang janggal, yang tidak di-approve sama masyarakat gitu. Karena dia tidak terlihat seperti orang-orang lain gitu. Tapi ternyata dia salah. Ternyata rambut dan mata yang berbeda itu adalah hal yang sangat kawaii dan lucu buat para cewek-cewek pencinta anime nih. Buat para penyuka BL nih. Ini malah wah karakternya edgy banget. Aduh karakternya Shoto Todoroki banget nih. Ocha pasti happy banget nih sama anime-anime kayak gini nih. Enggak, tapi ternyata dia menemukan sebuah arti baru gitu. Nakama gitu. Jadi pokoknya one day dia itu nyelamatin cewek. Tapi tujuannya bukan nyelamatin cewek gitu. Dia malas aja gitu ngeliat orang yang sok kuat gitu kan. Kayak anjir, ini kan karakter cowok yang diidamkan perempuan sekali gitu. Gitu. Aku menyelamatkanmu bukan untuk menyelamatkanmu. Aku hanya sebal dan berisik dan jengah mendengar tingkah lakunya. Gila, lu cowok banget lu alpha male, lu sigma, lu cat, lu tung lo pokoknya gitulah. Terus tiba-tiba dia hajar, terus tiba-tiba diajak makan. Terus pas diajak makan, dia bingung. Dia mulai menjadi tsundere. Ini karakter-karakter cowok tsundere idaman para pencinta BL. Wah, sebenarnya aku suka makanannya kok bisa, tapi aku tidak boleh bilang aku suka. Wah, aku suka dengan perkataannya, tapi aku tidak boleh bilang suka. Wah, aku merasa dihargai olehnya, tapi aku tidak boleh bilang makasih. Idaman cewek-cewek pencinta anime banget. Ini Mikey banget. Ini Shoto Todoroki. Ini Gojo Satoru tanpa kekuatan dan dengan rambut yang berbeda. Terus akhirnya dia nolongin kayak kakek gitu. Terus kayak ya gitu, aku tidak menolong kakek tersebut untuk menolongnya, tapi aku jengah melihat kantongnya sendirian di situ. What the fuck lah, pokoknya kayak gitulah pokoknya. Sampai akhirnya dia dikeroyok sama 100 orang gitu kan. Nah ini gue mengingat Our Lord nih yang pernah dikeroyok sama banyak orang nih ya. Terus tiba-tiba dia berhasil mengalahkan sampai akhirnya tiba-tiba random banget tahu-tahu ceweknya disandra. Ini yang buat gue lucu banget gitu. Kayak lu dikeroyok di jalan yang berbeda, terus tahu-tahu bosnya itu pergi ke sebuah toko specially untuk nangkep cewek itu gitu. Padahal lu bisa sandra banyak orang gitu, tapi lu kayak wah gue cari nih toko cewek yang kemarin yang tadi gitu, yang tadi dia selamatin nih, gue ambil nih terus gue sandra gitu. Sampai akhirnya dia terjepit dan akhirnya banyak nakamanya datang. Woi, sosok-sosok abang-abangan
Lagi-lagi idaman cewek, idaman yang hobi BL. Abang-abangannya yang kayak siapa? Aduh, gue lupa. Hanamichi Sakuragi siapa abang-abangannya? Itulah pokoknya itulah anjir lupa, maaf. Yang berpikir bijak, wise gitu, yang tahu cara mengambil keputusan, yang punya anak buah yang loyal gitu, kayak gila ini One Piece kelewat ini mana namanya, lewat anjir, sumpah. Ya intinya tawuran antar pelajar, jadi Tokyo Revenger lah seperti yang udah gue bilang, Tokyo Revenger tanpa time travel 2.0. Dan lagi-lagi kayaknya nggak adil kalau gue singgung apa yang benar-benar bagus dari anime ini, itu visualnya. Serius, ini visualnya bagus banget dan penganimasiannya bagus banget, dan berantemnya itu scene fight scene-nya itu buat gue oke banget. Gue bahkan hampir mikir untuk gue bakal tonton anime ini bukan buat story-nya tapi buat ngeliat berantemnya karena bener-bener bagus. Udah lama gue nggak dapetin sebuah anime yang tanpa magic, tanpa tenaga super, tanpa masa depan, teknologi canggih gitu. Pure fish and bone gitu, ngerti nggak lo? Pure fisik aja gitu, beranteman fisik dan dianimasikan dengan niat bagus dan tetap menarik gitu. Karena kalau lo tahu biasanya jualan anime itu ya magicnya, ekstranya dari berantem itu. Sebenarnya ada lah kayak Baki, cuman gimana ya, masih ada aneh-anehan itu. Nah di sini tuh benar-benar cuman pukul-pukulan aja, dan di Tokyo Revenger pun nggak sebagus ini. Lu mau bela Tokyo Revenger? Lu mau jadi mocil-mocil yang Mikey banget, yang bilang Tokyo Revenger terbaik? Enggak, mesti diakui animasi Tokyo Revenger tidak lebih daripada Windbreaker. Windbreaker di sini animasinya bagus. Itu perlu kita apresiasi dan perlu kita suarakan. Satisfying banget, walaupun udah mulai aneh tiba-tiba dia bisa ngelompatin kerumunan untuk nendang bosnya yang tiba-tiba di belakang. Terus dengan klise-klise nakama power, tentu dengan perasaan tsundere. Terus tiba-tiba bergabung. Gue belum nonton episode 2 tapi udah ada cuplikannya, katanya ada siapa tuh, Leonardo DiCaprio lah. Itu apa woi? Jadi sejujurnya ini anime cukup bisa dinikmati sama gua walaupun gua nahan cringe. Serius, gua di sini nahan cringe tapi bagus. Tapi gimana ya? Ya beneran bagus tapi serius man, ini udah lama gue gak dapetin sensasi di mana gue bisa nonton anime bagus tapi tetap inside gue mesti nahan cringe-nya karena animasinya ini mesti kita apresiasi. Gue kemarin debat sama Clean Sound di podcast Wiw gitu. Menurut gue ini anime ya, dari gue yang ngerti ya, itu sebenarnya lebih cocok ke cewek-cewek. Gak tau kenapa ya, kayak Blue Lock gitu, cowok-cowok ganteng, ini juga cowok-cowok ganteng. Tapi entah kenapa banyak yang bilang enggak bang, ini bakal kayak Tokyo Revenger, bakal kayak bocil-bocil banyak yang pengen jadi Mikey. Iya kah? Gue gak tahu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Ya, itu aja lah pembahasan mengenai Tokyo Revenger terbaru ya. Kalian semua jangan lupa nontonin. Gua rekomendasikan kalian untuk cek, minimal nikmatin episode satunya dulu. Kalau enggak ya kayak gua gitu, ke adegan-adegan berantemnya aja. Pas ceritanya ya dengerin, cuma lu tahan cringe gitu. Kalau bisa nonton jangan sendirian, bareng-bareng gitu, biar nge-cringe-nya bareng. Tapi sumpah gue pede banget ini bakal jadi kesukaan banyak cewek baru sih setelah Blue Lock gitu. Karena emang di desain cowok-cowok itu cowok-cowok cantik ganteng gitu loh, cowok-cowok yang menarik, bukan tampang-tampang cowok yang nggak penting kayak Kafka di Kaiju 8 gitu. Walaupun kohainya lumayan itulah dibikin menarik lah. Tapi again, gue bisa salah. Ini kan cuma asumsi gue. Dan itulah dia opini gue mengenai Windbreaker. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, apa sih? Mereka belum ngeluarin kayak semacam Kaizoku ni Orewanarunya ya. Ya udahlah. Stay clean and sound.